Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwa. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Al-Jawad Al-Karim, Allah yang maha memberi, Allah yang memberikan kita karunia yang banyak ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang memberikan rahmat dengan rahmat yang luas, dan Ar-Rahim yang memberikan rahmat dengan rahmat yang khusus. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi yang mulia, Nabi suri teladan kita semuanya, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur pada kesempatan hari ini kami diberikan kesempatan untuk hadir. Ini sepertinya bagi kami kedua kalinya ya di tempat ini, di forum silaturahim keputrian Jeruk Sari. Alhamdulillah kegiatan ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan sampai kali ke-13, dan mudah-mudahan semua yang turut serta berjuang untuk kegiatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan balasan dengan pahala yang melimpah. Allah jaga dalam kebaikan, dan juga mudah-mudahan bahwa kemanfaatan bagi umat, terutama bagi kalangan yang tidak mampu, dan semoga ini jadi simpanan pahala yang besar nantinya di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat akhirat, ya, tidak seperti orang-orang yang Allah katakan bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, yaitu orang-orang yang lebih tu'sirunal hayatad dunya, mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan kami juga mengucapkan kepada Bapak Wakil Bupati Pak Joko dan juga seluruh tamu undangan yang terutama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan penjagaan pada kita dengan penjagaan yang sempurna. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya nanti akan buat penyampaian takbir akbar kali ini 1 jam, dengan saya bagi 2 sesi, maksimal insya Allah tidak lebih dari 1 jam. Sesi pertama nantinya 30 menit materi, kemudian 30 menit yang kedua saya buka sesi tanya jawab. Yang bertanya insya Allah saya kasih bingkisan lebaran, insya Allah. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, tadi saya kira jamaahnya cuma 150, saya bawa buku ini tadi. Jadi panitia pegang bukunya? Enggak dapat? Sudah ada yang dapat? Yang dapat siapa dia? Coba. Terbatas berarti. Nanti yang lainnya menyusul dia, mohon maaf. Karena saya kira tadi habis 150. Ya, ternyata ini Jeruk Sari semuanya pada hadir. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, bulan Ramadan itu bulan saatnya untuk berbagi. Saya tadi sebutkan di awal, ada di antara nama Allah itu adalah Al-Jawad, ada juga Al-Karim, ada juga Al-Akram. Ini semua nama Allah yang hampir mirip, hampir sama. Al-Jawad, Al-Karim, Al-Akram itu semua menunjukkan kedermawanan,
semua menunjukkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pada yang lainnya. Dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tiba bulan Ramadan, ada dua hal penting yang beliau lakukan ketika Jibril itu datang. Ketika Jibril itu datang, Nabi SAW itu jadi orang yang pertama gemar membaca Al-Quran. Gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, Nabi SAW jadi orang yang punya sifat jud, yaitu sifat banyak memberi. Bahkan kata Nabi, disebutkan dalam hadis, semangat beliau dalam memberi itu seperti kecepatannya seperti angin yang berhembus. Artinya semangat sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan kebaikan. Baik, saya akan meringkas isi dari buku ini. Ada beberapa poin yang nanti kita lihat tentang pertama keutamaan bersedekah. Terus yang kedua, apa saja bentuk sedekah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Mumpung ini masih 16 Ramadan, masih ada tersisa 14 hari lagi. Nah, saya akan sebutkan beberapa hal yang nanti para jamaah yang hadir di sini bisa ambil kesempatan untuk memberi pada orang lain sesuai dengan kemampuan. Ada di halaman bagian terakhir, saya sebut di bagian akhir buku ini tentang semangat memberi buka puasa. Ini adalah salah satu amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Ada di halaman 109. Yang punya buku bisa buka di halaman 109. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a." Siapa yang memberi makan buka puasa? Bapak ibu sekalian, beri makan ada dua macam di sini. Bisa jadi kita memberi makan utuh, artinya orang langsung kenyang. Ada yang kedua, memberi makan itu yang sifatnya cuma memberi makan ringan saja. Yang penting sekadar kasih makan, ada snack, ada minum. Tapi kalau kita lihat dari hadis ini, man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan buka puasa. Yang paling afdal itu memberi makan yang nantinya buat kenyang, atau saya sebut beri makan besar. Tapi di sini tidak dimungkiri makanan yang lainnya juga masuk. Ada yang cuma kasih sekedar teh, ada yang cuma kasih sekedar botol minuman, ada yang dengan snack juga masuk di sini. Kana lahu mithlu ajrihi, maka baginya pahala. Ghairu annahu la yanqusu min ajri syai'a, baginya pahala orang yang puasa. Jadi kita sendiri puasa, terus kita beri makan buka puasa pada orang lain. Taruhlah kita cuma beri satu orang saja, maka kita dapat pahala dari satu orang ini. Pahalanya dia tidak berkurang. Pahalanya dia tidak berkurang, kita dapat pahala dari dia. Itu kalau beri satu orang. Berarti kalau kita beri satu orang buka puasa, kita dapat pahala 2 kali puasa. Kita sendiri dapat, pahala orang yang kita beri juga dapat. Kalau 50 orang berarti berapa? 1 plus 50, 51. Kalau 100 seterusnya hitungannya seperti itu, 1000 orang yang diberi, pahalanya makin besar lagi. Nah, ini diantara kiat-kiat Nabi SAW juga mengajak kaum muslimin banyak berbagi di bulan Ramadan, diantaranya memberi makan buka puasa. Saya sebutkan ada hadis yang bagus di sini di halaman 113 yang menjelaskan tentang pahalanya yang lebih spesifik lagi. Kalau tadi cuma disebut memberi makan terus dapat pahala dari orang yang berpuasa. Di halaman 113 disebutkan tentang 3 amalan: memberi pakaian, memberi makan, lalu memberi minum.
Di sini dikatakan ayyuma muslimin kasa musliman tauban ala uryin kasallahu min khudril jannah. Amalan pertama, siapa yang memberi pakaian, siapa yang memberi pakaian kepada orang muslim yang butuh pakaian karena dia dalam keadaan tidak berpakaian, maka mudah-mudahan Allah memberikan dia pakaian dari hijaunya surga kelak. Di sini sebutkan surga itu ya ada warna hijaunya di sini, menunjukkan bahwasanya warna di surga itu yang disukai warna hijau. Karena hijau menandakan subur, hijau itu menandakan enak dipandang. Coba Bapak Ibu, mungkin negeri kita ini kita sudah biasa lihat hijau Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang Arab datang ke Indonesia, di Arab itu jarang melihat hijau-hijauan. Yang ada situ bebatuan, yang ada situ padang pasir. Warnanya bukan hijau. Maka ketika mereka datang ke Indonesia, apalagi pas musim-musim hujan, kemudian lihat hijau-hijau sana sini, pikiran mereka itu, Masya Allah, Indonesia ini kal jannah, ini kayak surga aja di Indonesia. Padahal kita tiap hari lihat biasa saja. Nah, itu menunjukkan keistimewaan warna hijau tadi Bapak Ibu sekalian. Maka siapa yang berikan pakaian, maka Allah akan berikan pakaian hijau nantinya di surga. Amalan pertama. Amalan yang kedua, wa ayyuma muslimin at'amma musliman ala ju'in. Muslim mana saja yang memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Memberikan makan di sini bisa jadi dengan makanan siap saji, langsung makan, atau bisa dengan ya aktivitas seperti tadi yang dilakukan, yaitu dengan sembako, dengan makanan mentah. Ini juga masuk. Ala ju'in, apalagi memberi kepada orang yang dalam keadaan kelaparan. Orang yang puasa semuanya lapar, maka masuk dalam hadis ini. At'amallahu min simaril jannah. Maka Allah akan memberinya buah-buahan di surga kelak. Memberi makan di dunia akan diganti dengan diberikan buah-buahan di surga. Amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, wa ayyuma muslimin, muslim mana saja, saqo musliman ala dhamain, memberikan muslim yang lain yang dalam keadaan haus. Berarti dia beri minum pada orang yang dalam keadaan haus. Saqallahu min rahikil maktum. Maka dia akan diberikan minuman yang disebut rahikul maktum. Rahikul maktum ini yang disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin. Yusqawna min rahikil maktum, hitamuhu misk, wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Apa itu minuman rahikul maktum? Minuman rahikul maktum itu asalnya adalah khamar. Khamar apa Bapak Ibu? Kalau di dunia apa khamar? Minuman keras. Tapi jangan bayangannya itu minuman keras di surga, bukan. Khamar itu sifatnya itu dua. Kalau di dunia ya, sifatnya itu dua. Kata Imam Ibnu Qayyim di kitab beliau Rawdatul Muhibbin, beliau itu sebutkan khamar itu disebut muskir, disebut memabukkan karena dua hal. Yang pertama, hilang kesadaran. Yang pertama, hilang kesadaran. Yang kedua, enak ketika diminum. Dua efek ini ada pada miras. Maka kalau orang minum miras, dua efek ini ada. Yang pertama, kesadarannya itu hilang. Ya, kesadarannya itu hilang. Maka di dalam ayat tentang dulu awal-awal pensyariatan khamar itu turun, larangan khamar itu turun, Allah Subhanahu wa taala katakan, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian dekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Sampai kalian paham apa yang diucapkan baru boleh sholat.
Mohon maaf, ayat ini dipahami dulu sebelum khamar itu diharamkan secara total. Khamar itu awalnya diharamkan cuma waktu sholat saja. Sehingga ketika mau sholat tidak boleh minum khamar. Tetapi ba'da sholat, orang-orang masih memilih ketika itu karena pensyariatannya diharamkannya itu bertahap. Nah, khamar ini punya sifat di sini, buat orang itu tidak bisa memahami bacaan atau apa yang dia ucapkan dalam sholat. Itu sekali lagi khamar di dunia. Kalau khamar di surga tentu jadi minuman yang penuh kenikmatan. Itu satu. Kemudian yang kedua, khamar di surga punya sifat yang seperti disebutkan di sini. Saya ada penjelasannya di halaman selanjutnya. Khamar di surga itu punya sifat, di sini disebut rahiqil makhtum. Sifat yang pertama, jadi minuman yang menyenangkan, minuman enak. Sifat yang kedua, minuman ini masih asli, masih dalam keadaan tertutup. Kemudian sifat yang ketiga, minuman ini khamarnya itu milik penduduk surga masing-masing. Artinya tidak dipakai bersama. Orang yang boleh minum ini cuma yang punya jatah rahiqul makhtum ini. Jadi yang punya jatah minum ini itu yang berhak ambil. Orang lain nggak boleh ambil. Kemudian sifat yang lainnya lagi, khamrnya masih dilak. Ya, khamrnya masih dilak, masih dikunci. Kita kalau ada minuman mineral, minuman botol masih terkunci, kita enak sekali kalau minum itu. Itu kalau minuman di dunia. Ini masih terkunci, yang boleh buka cuma pemiliknya saja. Kemudian sifat yang lainnya lagi, ketika dibuka, dilatapi ketika dibuka, keluar bau minyak kasturi. Ya, keluar bau minyak kasturi. Maka disebut khitamuhu misk. Di surat Al-Mutaffifin dikatakan khitamuhu misk. Hitamnya itu campurannya nanti ketika dibuka khamar ini ada bau minyak kasturi. Kemudian ada lagi campurannya wa mizajuhu min tasnim. Nah, di surat Al-Mutaffifin dikatakan campurannya ada tasnim lagi, minuman enak lagi di surga disebut dengan tasnim. Maka orang yang beri minuman di dunia kepada orang yang dalam keadaan haus, bahkan di dalam hadis yang lainnya Nabi SAW ketika ditanyakan sedekah terbaik itu apa, maka beliau itu jawab sedekah dengan alma, sedekah dengan air. Maka bapak ibu-ibu, kalau jenengan pernah rasakan umrah atau kalau mau lihat musim yang lebih banyak lagi orang Arab itu sedekah, musim haji, atau mungkin di bulan Ramadan ini banyak yang bersedekah di sana. Mereka itu biasanya prioritas untuk beri minum air. Karena tadi sabda Nabi SAW, sedekah yang paling bagus, beliau jawab apa? Sedekah dengan menggunakan air. Alma, dengan menggunakan air, beri minum pada orang lain karena minuman dibutuhkan. Maka siapa yang beri minum pada orang yang kehausan, maka nantinya di surga Allah akan beri minuman rahiqul makhtum. Apa rahiqul makhtum tadi? Khamar yang didapati di surga, minumannya enak, masih ditutup rapat, kemudian masih dilak, dan ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang ya secara khusus, tidak bisa ada yang mengambilnya yang lainnya karena sudah ada jatah untuk masing-masing orang di surga kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mendapatkan pakaian di surga yang hijau tadi. Allah mudahkan kita mendapatkan buah-buahan di surga kelak, dan Allah mudahkan kita meraih mendapatkan kenikmatan rahiqul makhtum. Allahumma amin. Kemudian motivasi sedekah yang lainnya lagi ada di halaman 114 dan 115. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mri'in fi dhilli shadaqati hatta yusalla bainan nas." Setiap orang akan mendapatkan naungan dengan amalan sedekahnya pada hari kiamat kelak.
Maka bapak ibu-ibu yang rajin sedekah nanti di hari kiamat tuh punya naungan, ketika kita dengan matahari di hari kiamat tuh dekat sekali. Butuh ada naungan yang lindungi kita, yang tutupi kita. Maka di antara yang tutupi tadi adalah amalan sedekah. Juga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud sedekah tidak mengurangi harta itu apa? Padahal hartanya berkurang kalau sedekah. Kata Imam Nawawi, yang pertama, sedekah tidaklah mengurangi harta, maksudnya ketika hartanya keluar, Allah ganti dengan orang yang sedekah tadi selamat dari berbagai macam bahaya. Maka biasanya rajin sedekah itu dia akan selamat dari berbagai macam penyakit, bapak ibu-ibu. Maka kalau ada yang punya penyakit berat, perbanyak sedekah lagi. Terus yang kedua, harta yang berkurang lantaran sedekah tadi, ya kata Imam Nawawi, diganti dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pahala sedekah yang lainnya lagi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna shadaqata la tudfi'u ghadaba rabbi wa tadfa'u nitatassu." Ada dua keutamaan disebutkan dalam hadis ini. Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan murka Allah. Bahasa yang lainnya, dengan sedekah kita akan selamat dari berbagai macam musibah. Wa tadfa'u nitatassu, dengan sedekah lagi akan tertolak kematian yang jelek. Maksudnya apa? Orang yang rajin sedekah akan tercegah dari su'ul khotimah, keadaan mati yang jelek. Maka dari hadis ini saya biasanya sarankan ke para jamaah, kalau memang ada yang punya kesulitan dan Allah kasih kelapangan rezeki, atau ada yang terkena penyakit tidak kunjung-kunjung sembuh, jalan keluarnya diantaranya adalah perbanyak sedekah. Semoga yang dalam keadaan sakit dan juga punya penyakit kronis, Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan penyakitnya. Allahumma amin. Baik, itu sedekah secara umum, diantaranya beri makan buka puasa. Di halaman 99, dan tadi ayatnya sudah dibacakan oleh Qorik di depan, saya sebutkan mengenai fidyah. Di ayat ke-184 dari surat Al-Baqarah, Allah di situ sebutkan tentang pilihan di awal puasa itu diwajibkan. Allah memberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, disuruh puasa. Pilihan yang kedua, boleh bayar fidyah. Tetapi di ayat lanjutan di Al-Baqarah 185 disebutkan, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan mukim, dia kuat puasa, maka hendaklah dia itu puasa. Maka kewajiban puasa cuma jadi satu pilihan. Gak bisa lagi memilih puasa dan fidyah. Terus fidyahnya bagaimana? Dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, fidyah berlaku untuk orang yang tidak berpuasa, yang tidak bisa berpuasa secara permanen, tidak bisa berpuasa secara terus-menerus. Dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan ada tiang sepuh, atau para ulama samakan dengan orang yang kena sakit menaun, tidak kunjung sembuh. Kemarin ada jamaah nanya ke saya, "Pak Ustadz, saya ini dalam keadaan saya sudah tidak bisa lagi puasa." Dia hadiri kajian, tapi dalam keadaan memakai kursi roda. "Saya kalau puasa cuma bisa bertahan sekian jam, saya tidak bisa puasa secara full." Saya bilang, "Kalau gitu fidyah." Karena dianggap sakit menaun. Juga berlaku untuk wanita hamil dan menyusui, dia membayar fidyah menurut sebagian pendapat para ulama. Tapi sebagian pendapat ulama yang lainnya katakan untuk wanita hamil menyusui tidak puasa, tetap ada kewajiban qadha plus fidyah.
Fidyah ini apa Bapak Ibu-ibu sekalian? Bagi yang kena fidyah dari orang-orang yang tadi saya sebutkan, Allah sebutkan jelas dalam ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang tidak kuat puasa hendaklah memberi fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Memberi makan ini sifatnya seperti apa memberi makan? Para ulama ada dua cara sebutkan. Cara pertama, bentuknya adalah makanan mentah. Kita taruhlah beras. Berasnya ukurannya berapa? Ukurannya 1 mud. Ya, 1 mud itu sekitar 6 ons. Itu untuk 1 hari tidak puasa. Kalau 30 hari tidak puasa, tinggal dikalikan 30 dikalikan 6 ons. Berapa kilo? 18 kilo. Oke. Pilihan yang kedua, sebagian ulama lagi membolehkan fidyah itu berupa makanan siap makan. Berarti sudah dimasak. Gambarannya itu 1 fidyah 1 bungkus makanan. Ustaz, saya biasanya makan 3 kali ya. Bu, Pak, rata-rata orang itu makan 1 kali. Jadi dengan 2 atau 3 itu tambahan. Karena ada yang mungkin pagi dia nggak sarapan, siang makan besar, malam dia nggak makan lagi. Wajibnya 1 berarti. Jadi bukan pakai standar kita, ya. 1 kali makan. Berarti sediakan 1 bungkus makanan. Isinya tadi ada nasi, kemudian lauk-lauknya lengkap. Terserah nanti kemampuannya seperti apa. Dihitung 1 fidyah. Kemudian kalau 30 hari tidak puasa, bisa bayarnya caranya. 1 hari tidak puasa, bayar langsung. Kalau ini agak repot karena mikir tiap hari. Kalau saya saranin, mikir di akhir Ramadan saja. Langsung dirapel 30 hari sekaligus. Langsung siapkan 30 bungkus makan atau tadi 30 kali 6 ons. Dan fidyah tidak dibatasi waktunya, bebas. Sesuai dengan kemampuan. Nah, itu terkait dengan yang kedua, yaitu memberi fidyah. Terus sekarang kita lihat yang ketiga, tentang zakat fitrah. Tentang zakat fitrah. Bapak Ibu bisa lihat di halaman 83. Fitrah, zakat fitrah ini disebut juga zakatul fitri, disebut juga zakatul abdan. Disebut zakatul fitri karena diwajibkan ketika mendapati tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri, baru zakat ini dihukumi wajib. Tadi saya jelaskan. Disebut juga zakatul abdan, zakat badan. Bapak Ibu sekalian, zakat itu ada 2 macam. Zakat terkait harta kita, dan yang kedua zakat terkait dengan badan. Artinya terkait dengan orang. Terkait dengan orang ini pada zakat fitrah itu tidak lihat orang ini keadaannya bagaimana. Dia masih hidup, terus dia punya kelebihan makanan, sudah cukup. Dia punya kelebihan makanan, maka dia sudah kena kewajiban bayar zakat fitrah. Tadi saya sebut zakat fitrah itu kena wajibnya ketika mendapati tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Idul Fitri besok tanggal 31. Malam tenggelam matahari tanggal 30, waktu maghrib. Siapa saja yang dapati waktu ini, maka dia kena wajib zakat fitrah. Pak Ustaz, bagaimana kalau saya bayarnya itu dari pertengahan Ramadan atau awal Ramadan? Menurut sebagian ulama, seperti ulama Syafi'iyah, katakan sah. Tapi kalau orangnya yang sudah bayar sejak awal tadi, belum sampai tenggelamnya matahari tadi, dia sudah meninggal tanggal 20 Ramadan, maka sejatinya dia tidak kena wajib zakat fitrah. Atau tanggal 20 Ramadan, di awal Ramadan dia sudah bayar. 20 Ramadan dia sudah bayar. Tapi orang yang dia beri, ya, orang yang dia beri itu meninggal dunia sebelum tenggelamnya matahari. Orang yang
dikasih meninggal dunia sebelum tenggelamnya matahari pada malam terakhir, maka dia dianggap zakat fitrahnya belum ditunaikan, maka dia keluarkan zakat fitrah lagi. Tapi bagi yang lahir 1 jam sebelum tenggelam matahari malam Idul Fitri sudah kena kewajiban, walaupun baru jadi bayi selama 1 jam. Sedangkan ibu yang dalam keadaan mengandung punya janin, janinnya tidak kena kewajiban zakat fitrah. Zakat fitrahnya sederhana sekali. Yang kena itu cuma kelebihan makanan saja. Kita punya kelebihan beras, kata Nabi SAW, so'an min tamrin aw so'an min syairin. Maka ukurannya itu 1 sok. 1 sok itu sama dengan, ya ada berbagai macam takaran di sini. Kita kalau samakan dengan kilogram itu sekitar, ini berbagai macam pendapat ulama itu antara 2,2 kilo sampai 3 kilo. Berarti 2,5 itu sudah tengah-tengah dan sudah dianggap sah. Kalau ada yang mengeluarkan dengan uang, maka senilai 2,5 kilogram tadi pakai harga beras yang layak. Ya, pakai beras yang layak. Ya, tidak mesti beras yang dia makan dan tidak juga yang terlalu murah sekali. Kemudian zakat fitrah ini waktu paling afdal dikeluarkan itu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Dia dapati orang miskin, dia langsung keluarkan. Tapi kalau yang ini jarang kita lakukan, karena yang ada mikirnya kalau mau sholat id aja, ya bukan urusannya zakat fitrah. Tapi itulah yang jadi hikmah kenapa sebelum sholat Idul Fitri itu kita disunahkan untuk makan. Nabi SAW itu makan kurma sebelum berangkat sholat id, karena sebelum orang itu sholat id tadi ada syariat zakat fitrah, dan orang-orang miskin makan ketika itu dari zakat fitrah ini. Maka kita juga diperintahkan untuk sama dengan mereka, diperintahkan juga makan sebelum sholat id. Itu kaitannya dengan zakat badan. Terus yang berikutnya, yang keempat, zakat mal. Yang terakhir zakat mal, yaitu yang terkait dengan harta. Lihat dari halaman 67 dan seterusnya. Ini bahasanya terkait dengan harta, Bapak Ibu-ibu sekalian, bukan terkait dengan badan. Bisa jadi ada anak kecil, dia punya harta yang banyak. Saya dapati pertanyaan itu, ada orang tua atau ada seorang ibu, dia sengaja kasih tabungan khusus untuk anak. Anaknya diberi tabungan. Qadarullah tabungan ini banyak sekali. Disimpan terus, ditabung terus, tabungannya ada 20 juta rupiah. Itu namanya punya harta. Walaupun anak ini belum balik, belum wajib sholat, tetapi karena punya harta, bisa jadi dia kena dari itu, asalkan nanti memenuhi syarat. Bisa jadi juga ada orang yang dalam keadaan tidak punya pikiran lagi, tapi dia punya harta. Ada walinya atau orang yang mengurus hartanya. Misalnya orangnya stres atau orangnya itu gila. Maka kalau dia punya harta, harta itu akan terkena zakat dengan catatan jika memenuhi syarat. 1, istilahnya itu nisab. Istilahnya itu nisab, harta tersebut sudah sampai kadar nisab. Kemudian yang kedua, harta tersebut terkena haul, sudah bertahan 1 tahun hijriah. Coba saya bisa lihat di halaman 73, saya bantu dengan tabel. Halaman 73. Yang pegang buku lihat di halaman 73. Ada situ emas. Di sini baik yang punya emas batangan, emas antam, atau yang punya emas perhiasan juga, hati-hatinya dizakatkan pula. Tapi kalau sudah mencapai nisab, nisabnya berapa? 20 dinar, sama dengan 85 gram emas murni. Ustaz, kalau emasnya nggak murni bagaimana? Disetarakan nilainya dengan nilai emas saat ini. Ibu-ibu, harga emas berapa? Berapa, Bu? 1 juta. Itu harga tahun lalu. Tahun ini naik. Tahun ini tuh sudah 1,7 kalau emas murni.
1,7. Ini saya bahas emas murni, Bu. Mohon maaf, Bu. Ya. 1,7 dikali 85 gram itu nisabnya senilai 144 juta. Jadi yang punya perhiasan emasnya itu kalau dinilai sama dengan ini, maka baiknya dikeluarkan zakat. Saat emas saya hanya 5 gram, belum kaya karena belum memenuhi nisab. Terus ada perak lagi, yang punya perak 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak murni. Kalau dirupiahkan nilainya itu sekitar, kalau saya pakai harga 17.000, itu nilainya sekitar 10 juta rupiah. Terus di sini dikatakan lagi ada zakat pertanian. Ustaz, saya punya sawah, terus panen. Bagi yang punya sawah terus panen, kena zakat ketika panennya itu hasilnya minimal 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan berapa? 720 kg. Setara dengan 720 kg atau 7 kuintal. Pak Ustadz, saya baru 5 kuintal, belum kena zakat karena belum mencapai nisab. Terus di sini ada lagi zakat tabungan atau simpanan. Jadi saya sebut zakat tabungan atau simpanan. Kalau yang sudah terpotong dari Basnas, kemudian tiap bulan sudah kena 2,5%, saya harap mikirkan simpanannya lagi. Karena kalau mikir gajinya saja, ya simpanannya itu saya yakin masih lebih besar. Ada yang punya gaji 20 juta, simpanannya 2 miliar. Maka yang diincar simpanannya juga. Simpanan kena berapa? Setara dengan antara nisab emas atau perak yang tercapai lebih dahulu. Tadi saya sebut perak, tadi harganya berapa? 10 juta nggih, nisabnya. Emas tadi berapa? 144 juta. Mana yang lebih rendah? Perak. Maka gambarannya gini, yang punya simpanan minimal 10 juta rupiah saat ini sudah bertahan 1 tahun, maka kena zakat 2,5%. Berarti Anda sudah kaya. Pak Ustadz, 10 juta saya punya hari ini, tapi bulan depan langsung entek, langsung habis. Berarti mau kaya tapi nggak jadi kaya. Itu nggak jadi. Karena apa? Kita punya standar namanya haul. Kok diperlukan haul di sini? Kok nunggu 1 tahun? Imam Nawawi katakan, harta itu 2 macam. Ada harta itu yang ketika punya tumbuh, terus panen langsung punya nilai. Itu ada pada zakat pertanian. Zakat pertanian ketika panen langsung ditarik zakatnya. Misalnya yang punya padi tadi, panen langsung ditarik zakatnya. Tadi berapa kuintal tadi? 7 kuintal. 7 kuintal ini di luar gabah. Gabah nggak masuk. Ya gabahnya nggak masuk, cuma berasnya saja. Nah kalau dihitung, oh Ustaz, saya hasilnya 1 ton, tinggal 1 ton dikalikan 5% atau 10%. Tapi ada harta yang kedua, harta yang disimpan untuk siap berkembang. Harta yang disimpan untuk siap berkembang. Itu seperti yang kita sebut tadi tabungan, simpanan. Kita simpan ini masih dipakai dulu. Tunggu setahun, nah itu baru kita anggap nilainya sudah mulai stabil. Maka ada istilah haul, nunggu 1 tahun. Maka yang punya simpanan seperti itu kena zakat. Kalau nilainya tadi minimal berapa tadi? 10 juta rupiah. Tapi kalau pakai standar Basnas pakai nilai emas. Dan nilai emas 144 juta rupiah tadi. Tapi kalau saya nganggap untuk menyejahterakan orang miskin, mending pakai standar rendah saja, yaitu dengan standar perak tadi. Terus yang terakhir ada zakat barang dagangan. Ada yang punya toko, jual apa? Sembako Ustaz. Apa isinya? Oh beras saja. Yang punya toko tadi dihitung. Misalnya dia mau bayar zakat hari ini tanggal 16 Ramadan. Pedagang itu punya istilah stock of 6. Stock of 6 itu artinya stok hari ini. Stok yang masuk dan keluar gak usah dihitung, cukup yang ada hari ini saja. Hari ini kalau saya hitung berasnya ada berapa? Oh Ustaz, itu berasnya ada 1 ton. Oke, dihitung harga jualnya berapa dari 1 ton tadi?
sudah dapat hasilnya tinggal dikalikan 2,5%. Nah biasanya kalau menghitung gampang, tadi punya zakat dari toko ditambah dengan zakat tabungan, terus yang punya simpanan emas, nah jadi yang punya simpanan emas biasanya emas antam, baiknya digabung saja jadi satu, keluarkan semua dengan nilainya masing-masing, di total berapa rupiah, dikeluarkan zakat 2,5%. Yang terakhir, siapa yang berhak menerima zakat? Lihat di halaman 91. Di dalam surah At-Taubah ayat 60 dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fis sabilillah wa binis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu disalurkan untuk 8 golongan saja. Nah, saya katakan di sini ada kalimat saja. Cuma 8 golongan ini saja. Karena di awal ayat dipakai kata innama. Innama menunjukkan hasr, pembatasan. Cuma 8 golongan. 1. Fakir. Fakir itu siapa? Fakir itu orang yang punya kebutuhan. Dia misalnya ada kebutuhan 10, cuma bisa memenuhi di bawah separuh. Berarti dia cuma memenuhi maksimal 4. Itu disebut fakir. Terus yang kedua miskin. Miskin itu siapa? Miskin juga hampir sama dengan fakir, tapi dia punya kebutuhan 10, dia tidak bisa memenuhi semuanya, walaupun di atas separuh dia bisa penuhi. Ingat yang kita bahas kebutuhan pokok. Maka fakir bisa diberikan zakat, miskin. Terus yang ketiga, amilina 'alaiha, amil zakat. Istilah amil zakat menurut para ulama, seperti ulama belakangan seperti Said Sabiq, ada Syekh Ibnu Utsaimin dan ulama yang lain itu menyebutkan syarat disebut amil itu 2. Yang pertama ada SK dari pemerintah, yang kedua dia kerja. Kerjanya itu kumpulkan, kemudian simpan, kemudian salurkan. Apa tadi yang pertama? Apa tadi disebut amil? Ada SK dari pemerintah. Saya pakai bahasa sederhana seperti itu. Maka Basnas masuk. Di bawah Basnas ada Lazis, ada UPZ masuk di sini. Yang biasanya jadi problem di masyarakat kita itu, kita ngangkat panitia sendiri. Ya, takmir sendiri, kemudian berposisi dianggap sebagai amil. Kalau saya mohon maaf, kalau saya kurang setuju ini disebut amil. Ini cuma pekerja sosial, golek pahala. Terus bayarannya gimana Pak Ustadz? Seikhlasnya. Baiknya tidak potong dari zakat. Nanti urusan takmir memikirkan untuk yang bantu-bantu ini nasibnya bagaimana. Ya kasih uang snack atau apa, mungkin dari kas masjid atau ada yang bersedia untuk bantu, itu lebih bagus. Yang pertama tadi ada penunjukan dari penguasa atau pemerintah, dan yang kedua ada kerja. Karena dia ada yang memang tidak dapat ujroh, tidak dapat upah, sehingga diambil dari harta zakat untuk diberi kepada amil zakat tadi. Terus yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, yang ingin dilembutkan hatinya. Terus yang kelima, wa fir riqab, untuk pembebasan budak. Terus yang keenam, wal gharimin, yang terlilit utang. Saya pakai istilah terlilit utang. Ya, saya bukan sebut orang yang berutang, karena nanti semua warga Jeruk Sari ngaku semuanya, "Wah, saya dapat zakat, Pak Ustaz." Kenapa? "Wah, saya punya utang." Mohon maaf, ketentuannya ada untuk gharim. Gharim itu orang yang terlilit, utangnya banyak, asetnya tidak cukup untuk nutupi utang. Kemudian para ulama syaratkan lagi, utangnya pun itu bukan untuk tujuan maksiat. Mohon maaf, saya singgung di sini. Sebagian masyarakat kita itu sudah terkena namanya judi online. Pengaruh judi online itu 11-12 dengan pinjol. Dia kalau kena judi online akhirnya perlu duit, dia pakai pinjol tuh. Nah, ada yang nanya nih, "Pak Ustaz, ini teman saya itu terlilit utang, Pak Ustaz." Terlilit utang kenapa? Kemarin main judi online, terus
dia akhirnya rugi besar, dia pinjam-pinjol. Boleh nggak takmir situ kasih zakat untuk dia? Kalau saya suruh tobat dulu. Mohon maaf, nggak bisa dibantu untuk ini karena dia tidak disebut ghorim yang dimaksud di sini. Cari orang yang butuh, masih banyak yang butuh seperti itu. Ya, untuk dia tobat dulu deh. Terus yang berikutnya lagi yang ketujuh, wa fisabilillah. Fisabilillah kalau di masa silam itu di kitab-kitab klasik para ulama sebut jihad. Tapi para ulama mengalami perluasan makna untuk ini dan banyak dalil juga yang mendukung pembahasannya. Di sini juga saya sebutkan di halaman 95 dan seterusnya. Fisabilillah adalah untuk perjuangan dakwah. Tadi saya lihat di depan oleh Bu Adriana tadi sampaikan beberapa sudah dikasih juga bantuan yang disebut fisabilillah. Misalnya guru TPA. Itu bisa. Ya, rata-rata guru TPA kita di Gunung Kidul ini cuma seikhlasnya, bukan seikhlasnya, nggak dibayar. Betul apa betul? Cuma gurunya ngulang, ya cuma terima kasih saja. Ada padahal yang butuh nafkah, butuh untuk hidup di keluarganya, mereka lebih layak diberi. Mereka masuk fisabilillah. Ustaz, dia dalam keadaan punya motor, punya ini, ya nggak apa-apa, dia bisa bilang, karena dia sudah berjuang untuk itu. Apalagi memang yang dalam keadaan butuh sekali. Terus yang terakhir, ibnus sabil, yaitu musafir yang terputus perjalanan. Saya kasih kiat yang terakhir di sini untuk yang punya zakat. Di sini ada di halaman 94-95. Lebih bagus zakat itu diberi pada keluarga atau kerabat. Nabi SAW itu sebut untuk kerabat kalau kita kasih sedekah pahalanya shadaqatun wasilatun. Pahalanya satu sedekah, pahala yang kedua itu jalin silaturahim. Pahala silaturahim dapat. Maka kalau ada sedulur kita itu yang susah ekonominya, lebih layak dibantu daripada mikir orang jauh. Maka di halaman 94 saya sebutkan tabelnya di sini siapa yang dikasih zakat dari sedulur yang ada. Ayah ibu nggak bisa. Karena kalau ayah ibu bukan dikasih zakat, tapi dibantu nafkah. Terus kakek dan nenek sama statusnya seperti ayah ibu, bukan dikasih zakat, tapi dikasih nafkah. Anak laki-laki dan anak perempuan, Ustaz saya punya anak tidak dikasih zakat juga, tapi dikasih nafkah. Terus saya punya istri saya boleh saya kasih zakat enggak? Bu, jangan mau dikasih suaminya zakat. Ibu nggak dikasih zakat. Zakat cuma berapa persen, Bu? Ibu dikasih apa? Nafkah. Terus ada istri yang kasih ke suami. Kalau di sini saya tulis boleh, karena istri tidak punya kewajiban untuk kasih nafkah kepada suaminya. Jadi seandainya istrinya punya harta banyak, suaminya itu pas-pasan, istri boleh kasih zakat kepada suaminya seperti kasusnya istrinya Ibnu Mas'ud yang kasih zakat kepada Ibnu Mas'ud. Terus untuk sedulur-sedulur yang lainnya seperti saudara, ada paman, ada bibi, kerabat yang lainnya boleh, bahkan itu lebih didahulukan daripada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan selanjutnya ada yang mau bertanya, monggo. Saya buka dulu, sisi sana dulu ya. Silakan. Ya, Bu Guru. Gurunya Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Kami ingin tanya, kalau di sini tanah dan rumah itu tidak dizakati. Oke, betul. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kendaraan baik motor maupun mobil, apakah perlu dizakati atau tidak? Terima kasih. Sudah pegang buku ini belum, Bu? Belum, saya belum Belum. dapatkan lagi di sana. Wah, ini saya kasih bukunya. Ini bukunya Pak Joko saya kasih. Halaman 77 di sini saya tulis. Di halaman 77 nanti yang punya buku lihat. Halaman 77 itu disebut rumah, kendaraan pribadi. Rumah, kendaraan pribadi, sifatnya itu nggak berkembang. Ya.
Ustaz nanti punya nilai mahal nanti. Iya nanti kalau mau dijual, bukan saat ini. Kendaraan juga demikian. Oh, nanti saya mau jual kok punya nilai. Nanti kalau dijual, kalau cuma dipakai saja, disimpan saja, dipegang saja, sama seperti tanah yang kita miliki. Ustaz saya beli tanah sebelah tanah, Ustaz. Terus mau jual bu? Enggak, cuma saya diamin aja gitu. Oh belum kena. Rumah pribadi, kendaraan pribadi, aset berupa tanah tadi. Kecuali di situ saya sebutkan, nanti lihat di bagian bawahnya properti. Properti yang memang mau dipasarkan. Saat ini saya developer nih, saya punya ini sekian unit. Ah, sudah dipasarkan tuh, belum laku, sudah dihitung seperti barang dagangan. Belum laku, tapi kan dia sudah pasari, sudah dihitung seperti barang dagangan. Tapi rumah pakai pribadi, kendaraan pribadi tidak kena zakat. Termasuk juga rumah kontrakan, rumah kos-kosan tidak kena zakat untuk rumahnya. Rumahnya nggak kena zakat. Yang kena yang mana? Hasil kontrakan, hasil kos-kosan. Beda ya. Satu rumahnya saya ini kontrakin nih, kan rumahnya nggak dijual, rumahnya tetap. Saya punya kos-kosan ada 5 ini, kan kos-kosannya tetap bu, cuma hasilnya yang ada, hasilnya nanti masuk dalam hitungan zakat. Beda, ya. Maka rumah pribadi nggak kena, kendaraan pribadi nggak kena, tanah yang cuma dibiarkan saja tidak untuk diinvestasikan juga tidak kena, gitu. Jelas? Jelas nih? Oke, baik. Terus berikutnya lagi, hadiahnya nanti terakhir saya kasih. Nah, bapak dulu ya, bapak. Sebentar bu, bapak dulu bu. Masih yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga sehat selalu Ustaz. Pertanyaan saya begini Pak. Nama saya Siddiq Pintoko dari kami Unsur Danur. Ada salah satu dari jemaah kami yang kebetulan itu mengidap skizofrenia. Kemudian ketika kambuh itu nggak bisa berpuasa. Ketika kambuh nggak bisa berpuasa. Ini yang hilang kesadaran itu ya? Iya. Kemudian bagaimana nanti ketika mengkodok apa membayar fidyah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, itu bagaimana kemudian apabila ada wanita yang dia berpuasa tapi kemudian dia punya hutang sampai Ramadan yang berikutnya belum sempat untuk mengkodoknya, menggantinya Karena hamil menyusui? Enggak. Ya mungkin karena ya belum sempat begitulah. Enggak. Oh berarti ini karena utang puasanya karena apa? Haid? Ya mungkin karena haid besar. Kemudian ini nggak bisa mungkin Pak. Cuma kemungkinan macam-macam tuh, ada wanita hamil nyusui dia nggak puasa atau sakit ya, atau haid. Kemudian bagaimana cara mengkodoknya apabila itu sudah bukan hanya 1 tahun, mungkin ada 2 tahun begitu. 1 tahun apanya? Kelewat. Ya, bukan. Oke. Utang puasanya taruhlah mungkin 1 minggu 6 hari. Enggak, maksudnya sudah tahun ketiga dia berpuasa, jadi ada yang berarti tertunda, kodok puasanya tertunda, belum dibayar segera. Ya sampai 3 tahun misalnya. Sampai 3 tahun. Ya. Kemudian bagaimana cara untuk melakukan menyaurnya itu tadi? Terima kasih Ustaz. Nah, yang kedua ini mau saya kasih jawaban berat apa jawaban ringan? Soalnya ada 2 pendapat nih. Saya kalau kasih jawaban berat, saya mau sadis-sadis banget, saya bisa jawab yang lebih berat lagi. Kalau mau lebih berat, mohon maaf, karena wanita yang saya jawab kedua dulu ya. Karena yang wanita ini seharusnya ini Ramadan sekarang punya utang 6 hari, bayarnya sebelum Ramadan berikut, itu sudah waktu untuk bayar. Tapi kalau tertunda lagi, berarti itu sama saja mengulur-ngulur waktu. Dia kena tambahan fidyah. Oke, dia kena tambahan fidyah. Tadi 6 hari. 6 hari belum dibayar juga nih. Maka 6 hari plus 6 fidyah. Seperti fidyah yang tadi saya sebut. Nah, kalau sampai tahun berikutnya lagi dia belum bayar, maka 6 harinya tetap.
Fidyahnya 6 plus 6 berapa? 12. Ustaz, masih belum sadar lagi sampai tahun ketiga. Oke, belum juga lunas, 6 harinya tetap. Fidyahnya apa lagi? 6 plus 6 plus 6. Itu makanya saya sebut mau berat apa ringan. Kalau mau ringan cuma mikir 6 hari plus fidyah saja. Fidyahnya nggak sampai berlipat-lipat. Ya. Jadi kalau saya jawab kayak gini, saya kasih berat aja sekalian biar sadar langsung gitu loh. Soalnya ini jadi kebiasaan. Sebagian ibu-ibu ini, mohon maaf, sering pertanyaannya kalau tanya ke saya itu, Ustaz, saya sejak SMP, SMA, saya punya utang puasa. Sudah dibayar belum? Belum Pak Ustaz. Pusing ya. Berapa Bu? Lupa. Kalau sudah bilang lupa, selesai. Saya dulu kalau sudah bilang lupa, kelar saya bilang habis. Saya juga bingung mau jawabnya. Maka kalau untuk kasus ini harus diperkirakan kira-kira itu lupa berapa. Harus dikasih tahu angka pasti. Saat SMP ya 3 tahun, SMA ya 3 tahun lagi. Terus habis SMA saya juga belum sadar-sadar juga, kuliah 4 tahun. Terus berapa tahun itu? 10. Habis nikah baru tobat. Ketemu Ustadz Abdul ngomong hari ini nih, baru sadar hari ini nih. Ya Allah, saya Ustadz, utang saya 10 tahun. Saya bilang, hitung sendiri. Fidyahnya yang masalah. Tapi kalau dia bingung yang ini tadi, ya sudah, pokoknya bayar fidyah. Tapi utang puasa tetap. Tadi 10 kali kan? Taruhlah haid biasa misalnya 6-7 hari. Taruhlah 7 hari deh. 10 kali 7 berapa? 70 plus 70 fidyah paling minimal. Karena sudah bertahun-tahun plus 70 fidyah. Pak Ustaz, ternyata 20 tahun gak bayar-bayar. Ya wes tinggal dikali 20 kali 7. Itu tidak bisa, jumlah hari gak bisa dibayar, diganti apapun gak bisa, tetap nyaur. Berat Bu, berat. Yang salah siapa? Oh sendiri. Maka saya kasih caranya gampang Bu. Ibu niatan saja puasanya pakai Senin Kemis. Enak tuh kalau Senin Kemis kan? Senin Kemis. Tapi niatannya nyaur. Ya, niatannya nyaur. Tapi biasakan Senin Kemis. Wah, berapa hari? Ya tadi kalau misalnya 70 hari, Senin Kemis sampai 70 hari itu insya Allah cepat lunas tuh. 1 bulan kan 2 kali 4, 8 hari minimal. 10 bulan sudah lunas. Nah itu diantara caranya kayak gitu. Maka bisa niatan Senin Kemis, tapi niatan pokoknya adalah puasa qadha. Ya gitu ya. Terus yang pertama tadi Pak, yang punya penyakit tadi ya, nggak ini. Itu ada 2 keadaan. Keadaan pertama, dia secara total nggak punya kesadaran. Maka puasa gugur, fidyah gugur. Nggak kena puasa, nggak kena fidyah. Tapi untuk yang keadaannya kadang sadar, kadang tidak. Ketika sadar, jika dia itu disuruh puasa, bisa puasa, suruh puasa. Ya, suruh puasa. Kalau pas ketika itu dia sakit, qadha. Keadaannya itu saja. Kalau bisa puasa, puasa. Maka dilihat keadaannya. Kalau memang secara total nggak bisa sama sekali karena sudah hilang kesadaran secara total, maka tidak ada puasa, tidak ada fidyah. Tapi kalau ada suatu waktu bisa puasa, maka tetap puasa. Kalau tidak bisa puasa, qadha puasanya. Kalau sudah tidak kuat qadha lagi, baru bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya lagi. Nah, sebelah sana belum nih. Nah, sini. Sini Pak, sini aja Pak. Sini Pak, mohon maaf. Iya. Biar rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika pada saat menjelang Lebaran kan biasanya ada bagi-bagi
semacam amplop gitu ya dari saudara. Pas lebaran bagi-bagi amplop kepada saudara. Ya untuk saudara gitu. Tapi ikrannya dari yang memberi itu zakat. Ikrannya dari yang memberi zakat. Nah, katanya zakat dibagi ke saudara-saudara. Setelah kita tahu ilmunya, ternyata kan untuk yang mampu tidak berhak menerima. Yang mampu tidak berhak menerima Kalau zakat. kita termasuk dalam golongan yang tidak mampu, apa yang harus kita lakukan? Apakah mengembalikan dengan bilang atau kita bisa terima supaya tidak menyakiti yang memberi, tapi kita salurkan ke yang lebih berhak. Lebih bagus tadi kalau sudah terlanjur dipegang, kasih ke yang lebih berhak. Ya, kasih ke yang lebih berhak. Nabi SAW katakan orang kaya tidak bisa menerima zakat, sehingga dia tidak berhak ke situ. Kalau dia sudah terlanjur pegang, kasih ke yang lain, gitu. Terima kasih, saya bisa mengabarkan kasih. Ya, kok. Baik, 3. Ada lagi? Nah, Bapak lagi, baru nanti pindah ke sini. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tori, dari Jamaah Mushola Al-Hikmah RT3. Mungkin pertanyaan saya gini Ustaz, terkait dengan zakat emas ya. Karena kan kadar emas itu kan beda-beda. Ada yang 24 karat, ada yang 22 dan seterusnya. Nah, untuk perhitungan dari zakat emas ini, apakah masing-masing itu dari kadarnya itu beda atau mungkin dibikin flat sama gitu ya? Nah, itu karena mungkin ada beberapa pertanyaan dari beberapa member saya. Kebetulan saya jadi agen emas batangan itu ya untuk Dewa Gold. Nah, ini banyak yang bertanya begitu, saya belum bisa memberikan jawaban yang baik gitu. Nah, mungkin untuk hubungannya kalau beda kadarnya itu seperti apa? Bikin flat atau mungkin masing-masing? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling mudahnya itu kalau yang penting syaratnya dulu ya, emas 85 gram. Oke, atau senilai 85 gram emas murni. Tadi saya pakai ini 144 juta. Kadarnya kan tadi macam-macam. Di total saja nilai masing-masing emas tadi dengan berbagai macam jenis berapa. Di total sudah berapa rupiah. Yang perlu dilihat pertama kali apa sudah sampai nilai 144 juta. Kalau sudah berarti kena zakat 2,5%. Pakai nilainya saja Pak. Gitu. Jelas ya? Oke. Baik, berikutnya lagi sebelah sini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan pertama masalah zakat. Zakat pada umumnya itu satu orang 2,5 kilogram. Zakat fitrah ya? Zakat fitrah itu zakat fitrah apa? Terus saya punya uang 10 juta sudah mencapai haul, yaitu 1 tahun belum dipakai. Itu apa beda dengan zakat fitrah yang 2,5 kilo tadi? Terus yang kedua, masalah itikaf seorang perempuan apakah bisa dilaksanakan di rumah? Ya. Terus satu lagi Ustadz, titipan dari mbaknya ini yang belakang, itu katanya suaminya itu kuli bangunan gitu, itu bisa bayar fidyah atau tidak? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pertanyaan pertama tadi apa Bu? Tadi pertanyaan pertama zakat fitrah 2,5 kilogram persen ditanyakan? Hah? Apakah beda dengan yang harta 10 juta? Beda. Kalau zakat fitrah itu terkait dengan Idul Fitri, yaitu di bulan Ramadan dibayarkan, ya, dapat tenggelam matahari pada malam Idul Fitri baru kena kewajiban. Ya, kalau punya kelebihan makanan baru kena zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal itu terkait dengan harta. Hartanya pun kalau punya kadar tertentu, sudah mencapai baru kena zakat 2,5% minimalnya, seperti itu. Terus yang kedua Bu, iktikaf untuk perempuan apakah boleh dilakukan? Gitu. Di rumah tidak boleh.
tidak disebut itikaf. Karena Allah katakan wa antum akifuna fil masajid, dan engkau beritikaf di masjid-masjid. Masjid-masjid di sini, kalau di Jeruk Sari masjidnya di sini ada sholat 5 waktu, semua masjidnya berarti boleh untuk itikaf. Minimal 5 waktu, walaupun tidak ada Jumatan. Ya, walaupun tidak ada Jumatan, sudah boleh untuk itikaf. Seperti itu. Yang ketiga, apakah yang jadi buruh bangunan tadi boleh bayar fidyah? Boleh yang jadi buruh bangunan tidak puasa kalau memenuhi syarat. Saya bahas tidak puasanya dulu, saya nggak bahas fidyahnya. Boleh tidak puasa kalau memenuhi syarat. Syarat yang pertama, pekerjaannya berat, tidak boleh diberat-beratkan. Yang kedua, pekerjaannya itu hanya bisa di bulan Ramadan siang hari dikerjakan, tidak bisa ditunda malam hari, tidak bisa ditunda ba'da Ramadan. Yang ketiga, orang yang tadi pekerja berat, malamnya tetap niat puasa. Malamnya tetap niat puasa, pagi harinya tetap wajib puasa. Terus kapan tidak puasanya? Kalau sudah dinilai berat baru dia boleh batal. Kekeliruannya adalah pagi hari langsung sarapan. Salah. Salah, Bu. Karena kapan kita mau nilai dia kuat? Iya kan? Kapan kita mau nilai dia kuat? Bisa jadi dia kuat loh. Saya suruh dia sarapan pagi hari. Kalau ibu tanya, apakah pekerja berat itu berat puasa? Saya di lingkungan yang semua juga buruh bangunan. Ketika Ramadan puasa semuanya. Maka 3 syarat tadi itu, pekerjaannya berat, tidak boleh diberat-beratkan, pekerjaannya tidak bisa ditunda. Yang ketiga, malam niat, pagi harinya tetap puasa. Kalau jam 10, aduh Ustaz, ini berat sekali hari ini, panas tenan, saya nggak kuat lagi, silakan batal. Silakan batal. Tapi kalau dia kuat, disuruh lanjut terus. Seperti itu. Ya. Jadi jawaban saya bukan jawaban fidyahnya sini. Layak atau tidak dia itu tidak puasa. Saya masih menilai itu kuat untuk puasa, maka tetap puasa. Seperti itu. Baik, satu terakhir. Iya Bu. Sana lagi bentar Bu. Terakhir ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz bilang zakat itu sebaiknya diberikan kepada keluarga dulu. Lebih bagus didahulukan keluarga. Iya. Kalau misalnya keluarga itu tidak beribadah, terlilit hutang, tapi senang dijudi, apakah kalau Apa tadi? Diulang Bu. terlilit hutang, tidak beribadah, tapi senang judi juga. Senang judi juga. Apakah kalau zakat kita diberikan kepadanya untuk membantu perekonomian itu Insya Allah zakatnya dia pakai judi lagi Bu. Ini zakat beras itu. Zakat beras? Iya. Oke, zakat beras. Saran saya, nasihati dia untuk tobat dahulu. Walaupun para ulama itu katakan orang fasik, ahli maksiat boleh dikasih zakat. Boleh, cuma sekedar boleh saja. Tapi kita kurang edukasi. Dia nggak berusaha sadar-sadar. Ya, termasuk zakat fitrah. Jadi misalnya zakat kita kasihkan ke dia itu, puasa kita itu sah tidak? Oh, kalau sah tetap sah Bu. Tapi saya lagi bahas kalau masih ada yang lain, mungkin lebih bagus yang lain. Sehingga beras tadi kalau diserahkan lebih manfaat. Iya kan? Coba saya tanya satu pertanyaan lagi. Puasa atau tidak? Enggak. Tuh, terjawab sudah. Saya sudah seuzon dari tadi tidak puasa. Enggak. Iya Bu. Kenapa mikir dia masih ada yang lain yang puasa yang nggak bisa makan baik tuh? Kan lebih baik mikir orang lain. Dia tidak puasa. Saya mikir saudara itu. Iya, cari yang lain. Kecuali dia mau tobat, maka harus kasih nasihat. Apalagi kalau zakat mal Bu, kalau kasih duit ke dia, insya Allah besok lain lagi. Insya Allah itu. Sampai sadar mau tobat.
Sudah kan Bu? Gak ada lagi kan? Terus satu paling belakang itu mohon maaf Bu. Ada sana Bu. Sana. Ibu-ibu yang jilbab hitam di belakang. Itu Bu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam dari warahmatullahi Jamaah wabarakatuh. Musola Bani Huda menanyakan tentang zakat mal. Ya. Saya seorang PNS setiap bulan mendapatkan gaji. Ya. Di kantor kita sudah dipotong 2,5% Oke. zakat lewat basis. Uang gaji saya sudah saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan ada sisa bisa ditabung. Misalnya dalam 1 tahun tabungan saya sudah melebihi 10 juta, saya kan kena wajib zakat lagi atau sudah cukup karena tadi setiap bulan sudah dipotong. Yang kedua, misalnya zakat mal tadi tidak semua dibagikan berupa uang, tapi sebagian berupa bentuk bingkisan, apa boleh? Terima kasih. Baik. Yang pertanyaan kedua nanti bisa lihat di buku di halaman 72 kalau nggak salah saya sebut di situ. Zakat asalnya itu dikeluarkan dari jenis hartanya. Namun kalau memandang maslahat, zakat tadi boleh disalurkan dengan bentuk lain. Contoh, tadi saya punya emas. Zakat emas keluarkan dengan emas juga. Boleh saja saya nilaikan emas tadi. Oh, emas ini kalau saya keluarkan zakatnya ini nilainya 5 juta rupiah. Saya wujudkan dalam bentuk sembako seharga 5 juta. Terus saya bagi ke 8 golongan di antara 8 golongan tadi. Boleh. Maka zakat boleh diwujudkan dalam bentuk yang lain selain dari harta zakat kita. Gitu ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tadi, setiap bulan sudah terpotong 2,5% dari gaji. Tapi punya simpanan juga. Kalau saya jadi petugas zakat Bu, saya cuma milih satu. Saya tidak milih yang tiap bulan, tapi saya milih yang langsung besar simpanan Bu. Karena simpanan biasanya lebih besar. Simpanan itu biasanya lebih besar. Cuma aja kalau orang misalnya saya pakai gaji besar aja 20 juta. Ada yang punya gaji 20 juta tiap bulan. 2,5%-nya berapa? 500 ribu. 500 ribu kali 12 6 juta. Ternyata dia punya simpanan 20 M. 20 M dibagi 40, setengah M keluarin itu. Itu setengah M untuk zakatnya saja. Ya, untuk zakatnya dari harta yang dia punya ini. Maka kalau saya jadi petugas zakat, saya bukan incar gajinya Bu, karena masih kecil. Uang saya total dalam 1 tahun ini baru 60 juta kok. Baru tadi berapa? 500 ribu kali 12 baru 6 juta. Uang ini saya total setengah M kok. Maka kalau seorang saya, zakat tabungannya dikeluarkan lagi Bu. Ya, dikeluarkan lagi. Tadi kalau sudah punya simpanan 10 juta, ya itu saja yang dipikirkan, tinggal kalikan saldo terakhir berapa. Misalnya mau bayar hari ini 16 Ramadan, saldo terakhir berapa, sudah dikalikan 2,5%-nya. Itu nanti yang kena zakat. Semoga Allah berkahi hartanya. Baik, demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, dan kami tutup dengan doa kebaikan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, karuniakanlah kami semua ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, yang halal, dan terimalah amal-amal kami semuanya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afaf wal ghina
Ya Allah, Pak Ustadz Salim kita. Siapa namanya? Namanya Soleh. Oh, kelas piro? Oh, kelas 7 di mana? Oh ya, Bapak Mundi. Bapak Mundi. Niki wong nganter kayak bablas. Oh iya. Mang ndi lagi? Mang ndi? Ojo sari Pak. Oh. Iya. Cara masuk go. Dia tidak masuk. Ini wong dari Sleman. Dan kebah kalau gitu. Biasanya ibadah sampai Mas cepet amalan puasa kami, terimalah banyak amalan baca Al-Quran kami, terimalah amalan sholat malam kami, dan semua amalan-amalan yang lainnya yang kami lakukan di bulan Ramadan ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kami tanyakanlah kepada kami dan juga kepada pasangan kami serta anak cucu kami sebagai qurrata a'yun, yaitu sejuk untuk dipandang karena taat, karena beribadah kepadamu, dan jadikanlah kami imam, jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman, berikanlah kami di dunia dan nantinya di akhirat, dan jadikanlah kami orang-orang yang dapat memberikan petunjuk, dan jadikanlah kami orang-orang yang mudah menerima petunjuk, menerima setiap kebenaran yang ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.